Ada beberapa poin penting yang perlu kita kaji dari buku ini. Yang pertama, istilah kepunahan keenam itu memiliki arti, yaitu sebuah peristiwa kepunahan massal yang amat mengerikan yang disebabkan oleh manusia yang semakin cerdas, manusia-manusia yang semakin kreatif dalam melahirkan ide-ide gila, sehingga mampu mendorong kehidupan dan peradaban semakin modern yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sejak setengah miliar tahun yang lalu sudah terjadi 5 kepunahan massal. Berawal dari kepunahan katak mas di Panama, kepunahan penguin yang asli, kepunahan geraham mastodon, kepunahan amonit yaitu sejenis hewan moleskal laut yang bercangkang, kemudian kepunahan dinosaurus dan lain sebagainya. Timbul sebuah pertanyaan, apakah kepunahan-kepunahan tersebut disebabkan oleh manusia semata? Menurut Colbert di dalam ini tidak. Ada kepunahan yang disebabkan oleh tersebarnya manusia modern pada waktu itu. Ada juga kepunahan yang disebabkan oleh faktor alam. Misalnya apa? Dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi tabrakan antara asteroid dengan bumi. Begitu juga terumbu karang misalnya mengalami kepunahan karena terjadinya pemanasan global sehingga menurunkan hujan asam dan lain sebagainya. Tetapi ada juga pendapat yang menarik dari ahli paleontologi, ahli fosil. Beliau menyatakan bahwa kepunahan keenam ini itu disebabkan oleh antroposentrisme, yaitu aktivitas manusia yang mampu merubah kehidupan global sehingga menyebabkan punahnya suatu spesies dan melahirkan spesies baru. Contoh misalnya, penguin yang asli punah, geraham mastodon punah, Homo erectus punah, kemudian timbul manusia yang jenisnya baru yaitu Homo sapiens. Nah, menurut Colbert, kepunahan ini disebabkan oleh antroposentrisme, yaitu yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian timbul pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia begitu canggih mampu mendesak organisme hidup yang lain sehingga punah? Apa yang dimiliki oleh manusia? Nah, menurut Colbert di dalam buku ini, karena manusia memiliki gen kegilaan. Beliau membandingkan 3 jenis spesies. Yang pertama adalah Neanderthal, yang kedua adalah simpanse, dan yang ketiga adalah Homo, jenis Homo. Dari ketiga hal ini, beliau menyimpulkan bahwa telah terjadi secuil perbedaan DNA antara Homo sapiens, simpanse, dengan Neanderthal. Apa akibatnya perbedaan yang hanya sedikit DNA tersebut? Perbedaannya adalah mampu merubah kehidupan dunia yang begitu canggih. Kita tahu bahwa simpanse dan Neanderthal itu tidak memiliki jiwa sosial. Lain halnya dengan Homo sapiens. Dan setelah diurutkan, ternyata DNA kita dengan DNA yang kedua jenis spesies ini sedikit perbedaannya. Dan dampaknya yang sedikit berbeda tersebut itu dampaknya sangat maha dahsyat. Terjadi perubahan kehidupan yang amat besar. Kemudian yang menarik di dalam buku ini juga, Colbert menjelaskan tentang Homo sapiens, manusia-manusia yang bijaksana, dengan istilah benda yang berbulu, yaitu manusia-manusia yang mampu mengelaborasi antara tubuh biologis dengan tubuh mekanis. Ke depan, kolaborasi ini tentu sangat menakjubkan. Mengapa? Karena perpaduan antara tubuh biologis dengan tubuh mekanis menjadi satu, dilebur menjadi satu kekuatan, itu mampu mendorong kehidupan di muka bumi ini jauh melesat lebih ke depan. Nah, dari itu semua dapat kita simpulkan bahwa
Colbert ingin menjelaskan kepunahan Holosen, ekologis dunia, kepunahan antroposen, bahkan manusia itu sendiri, itu termasuk dengan istilah kepunahan yang keenam. Kemudian, kepunahan keenam ini disebabkan oleh manusia. Bahasa Alvarez misalnya, beliau membahasakan dengan istilah satu jenis hama yang mampu merusak, yang mampu menghabiskan, yang mampu memusnahkan jenis organisme hidup yang lain. Siapa itu? Yaitu manusia. Kemudian, kepunahan 6 ini yang disebabkan oleh manusia karena manusia merusak bentang ekologis. Apa akibatnya? Karena manusia merusak bentang ekologis, maka secara tidak langsung manusia mengancam jiwanya sendiri. Karena manusia berada di dalam bentang ekologis tersebut. Dengan kata lain, buku ini ingin memberi pesan kepada kita, Homo sapiens saat ini, kepunahan keenam itu akan terjadi apabila manusia itu lupa. Satu sisi manusia sekarang memacu dirinya untuk merespon kemajuan, untuk melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang radikal. Namun di sisi lain manusia jangan lupa, jangan abai bahwa di balik semangat untuk kemajuan tersebut ada ancaman yang amat mengerikan, yaitu kepunahan manusia itu sendiri. Mengapa? Karena manusia berada di dalam bentang ekologis. Nah, saya kira demikian paparan singkat buku Elizabeth Colbert yang berjudul The Sick Extinction.